Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Masih ingatkah kalian dengan karakter kartun Winnie the Pooh? Kebayang nggak sih kalau karakter kartun lucu yang kita tahu malah berubah menjadi mimpi buruk? Kenangan manis tentang karakter lucu dan lugu seperti Winnie the Pooh bisa berubah karena tergantikan oleh sosok yang kejam dan mengerikan. Dengan entitas asing yang menyeramkan, Winnie the Pooh dan teman-temannya akan membalaskan dendam kepada manusia. Kali ini Winnie the Pooh tidak akan sendirian. Winnie bersama dengan teman-temannya yaitu Piglet, Tiger, dan Owl. Dan yuk caritakeun. Kacaritakeun dengan sebuah sketsa di mana menceritakan masa kecil anak yang bernama Christopher Robin yang sedang berpetualang di hutan untuk mencari jamur. Dia bertemu dengan sekawanan hewan yang sangat aneh dan tampak seperti manusia yang bermutasi. Meskipun terlihat mengerikan, Christopher tetap berusaha menjalin persahabatan dengan mereka. Di antara hewan-hewan itu, Christopher memberikan nama Winnie the Pooh si beruang dan si Piglet si babi hutan. Dengan seiring waktu, perlakuan Christopher yang baik membuat Winnie dan kawan-kawan semakin mirip dengan manusia. Christopher selalu memberi makan dan mengajak mereka bermain. Namun saat Christopher tumbuh dewasa, dia harus merantau ke kota untuk berkuliah. Bertahun-tahun berlalu dan saat musim dingin tiba, mereka yang kehilangan insting berburu mulai kelaparan. Mereka pun terpaksa memakan salah satu kawanannya yang sudah lemah. Tak terasa 5 tahun pun berlalu. Christopher mengajak pacarnya Mary mengunjungi Winnie dan kawan-kawannya di hutan. Namun saat menemukan tengkorak dan kuburan, Mary semakin ketakutan. Namun Christopher yang penasaran langsung mendekati sebuah bangunan dan berkata jika ini adalah rumah mereka. This is our house, Mary. We used to play here all the time. Tiba-tiba mereka pun panik saat Mary menemukan foto Christopher yang telah rusak. Dirasa ada yang gak beres, Mary pun mengajak Christopher untuk segera pergi. Tetapi tiba-tiba mereka panik dengan kedatangan Winnie yang sudah terlihat berbeda. Setelah cukup lama bersembunyi, mereka pun memberanikan diri untuk kabur. Beberapa waktu kemudian, koran-koran memberitakan tentang hilangnya orang di hutan. Beberapa korban selamat memberikan kesaksian mengenai teror dari dua sosok monster yang mengerikan di dalam hutan tersebut. Meskipun begitu, sampai saat ini tim kepolisian masih kesulitan untuk membuktikan kesaksian korban yang selamat tersebut. Di sisi lain, mari saya perkenalkan kepada perempuan yang bernama Maria sedang melakukan sesi curhat bersama seorang psikiater untuk menyembuhkan traumanya. Trauma tersebut dialami Maria setelah tetangganya yang masuk ke dalam rumah dan mencoba melecehkannya. Meskipun si pelaku sudah ditangkap, insiden tersebut masih menghantui Maria hingga saat ini. Psikiater tersebut menyarankan Maria untuk pergi berlibur supaya pikirannya bisa jernih. Have you thought about taking a weekend away? Go somewhere quiet. Disconnect from the busy world. Somewhere which might feel safer. And to take your Singkat mind cerita, off. Maria bersama teman-temannya pergi ke sebuah penginapan terpencil di dekat hutan. Di perjalanannya, Maria mampir ke sebuah bengkel dan meminjam pompa ban untuk mengisi angin di mobilnya. Setelah melewati perjalanan yang panjang, Maria dan teman-temannya yaitu Alice, Joe, Tina, dan
Sore harinya, seorang wanita tua tersesat, tidak tahu jalan. Dia telah sampai di hutan dan mencoba menelepon seseorang, namun tidak tersambung. Dan tiba-tiba, dia melihat sosok berwajah beruang kuning yang tiba-tiba mengejarnya. Dia pun bersembunyi di dalam sebuah gudang, namun naas Winnie berhasil menangkapnya. Malamnya Maria menceritakan pengalaman menakutkan bahwa orang asing pernah masuk ke dalam kamarnya saat dia sedang tidur. Orang itu berusaha membuka bajunya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berlibur untuk bersantai dan menenangkan pikirannya. Like I'm getting a lot better now. Sem- Doc and Maria? Tetapi tiba-tiba Piglet pun mendekapnya dari belakang. Winnie dan Piglet kemudian mengikat Lara dan membawanya ke halaman. Mereka membunuh Lara dengan cara melindas kepalanya dengan mobil. Maria dan Tina yang mendengar teriakan Lara segera menuju ke rumah untuk mengecek keadaannya. Saat mereka tiba, mereka menemukan jasad Lara yang sudah meninggal dengan luka yang mengerikan di kepalanya. Kemudian Maria dan Tina bertemu dengan Alice dan Joe yang juga ketakutan karena ada tulisan aneh di jendela yang tertulis dengan darah. Maria pun teringat bahwa dia membawa senjata di kopernya. Dan bersama Tina, mereka bergegas untuk mengambilnya. Come on, let's go get it. Come on. Get back to the house. Come on, Maria. Come on. Come on, Maria. Okay, I've got it. You take that. Okay. Winnie mengikat Alice di dalam gudang lalu meninggalkannya. Melihat hal itu, Maria dan Tina segera menyelamatkan Alice dan pergi dari situ. Menyuruh mereka segera pergi untuk menyelamatkan diri. She's the only one they brought her in this morning. Go, help her. I'll be fine. Setelah berjalan beberapa lama, mereka menemukan wanita tua terikat dan berdarah di wajahnya. Maria, Alice, dan Tina segera membebaskannya. Sementara itu, Maria dan Tina yang kabur bertemu dengan bapak-bapak yang menaiki mobil pick-up. Salah satu dari mereka adalah pemilik bengkel. Winnie pun datang. Maria dan Tina disuruh untuk masuk ke mobil. Winnie pun dikeroyok para bapak-bapak tersebut. Tetapi ternyata Winnie lebih tangguh. Dia malah membunuh bapak-bapak tersebut dengan cara yang sangat kejam. Ready, boys? Akhir.